Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Jakob Setio dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita berdoa, mohon penyertaan dan berkat Allah dicurahkan atas kita. Bapa, kami menyerahkan waktu renungan firman Tuhan kali ini ke dalam tangan kasih-Mu. Mohon hikmat-Mu, mohon pencerahan daripadamu. Biarlah kami mengerti akan kehendak-Mu, supaya sepanjang hari ini menjadi hari yang diberkati, di mana kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap diberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Tetapi hari ini kita berbicara justru sebaliknya. Bagaimana bila Allah terasa begitu jauh dari hidup kita? Nah, itu yang akan kita renungkan bersama-sama. Mari kita akan bergumul dengan beberapa ayat firman Tuhan, saudara-saudara. Yang pertama kita akan melihat Yohanes 14 ayat yang ke-18. Lalu kemudian yang kedua kita akan melihat Mazmur 22 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Lalu poin ayat yang ketiga terambil dari Matius 27 ayat yang ke-46. Saya akan mengajak kita untuk terlebih dahulu melihat Yohanes 14 ayat yang ke-18. Di situ dikatakan begini, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Sekali lagi, ini adalah perkataan Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya sebelum ia kemudian ditangkap lalu kemudian disalibkan. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Mari kita melihat Mazmur 22 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Di sana dikatakan, untuk pemimpin biduan menurut lagu rusa di kala fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam tetapi tidak juga aku tenang. Kita lihat Matius 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabaktani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, saudara-saudara, tadi saya sudah sampaikan hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana bila kita merasa bahwa Allah itu begitu jauh dari hidup kita. Nah, saudara-saudara, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, iya, saya kira kita semua punya experience bersama dengan Tuhan. Ya, entah Anda yang baru ikut Tuhan 10 tahun, 20 tahun atau bahkan beberapa bulan, saya percaya kita semua punya pengalaman-pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Entah itu sesuatu yang membuat kita bersyukur, bersedih atau apapun. Nah, saudara, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, ya kadangkala kita ada di masa atau dalam situasi di mana kita merasa Tuhan itu seperti begitu jauh rasanya. Doa-doa yang Anda naikkan terasa begitu hambar rasanya. Seperti mentok hanya di plafon saja. Gak bisa sampai ke hadirat Tuhan. Doa yang kita naikkan sepertinya gak punya kuasa. Atau ketika kita menyanyi, menaikkan worship di hadapan Allah, kita merasa penyembahan kita itu hambar, saudara. Nyanyian kita itu gak terasa menyentuh hati kita. Nyanyian kita itu gak membuat kita merasa bertemu dengan Tuhan. Atau mungkin juga kita merasa bahwa firman Tuhan yang kita dengar itu terasa sebuah retorika. Ya, semacam sebuah konsep-konsep saja. Dan tidak mengubah apapun yang membuat kita merasa aku merasa perlu harus berubah. Atau aku merasa perlu Tuhan sedang berbicara kepada saya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Mungkin kita datang dalam situasi-situasi yang demikian. Ada banyak sekali penyebabnya. Mungkin ada problema, mungkin ada masalah, mungkin ada kegalauan dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan besarnya adalah pada waktu mana sih perasaan-perasaan atau situasi-situasi seperti itu biasanya muncul dalam hidup kita? Saya percaya kita semua pernah mengalami apa yang tadi saya sampaikan. Ya, bohong kalau kita nggak pernah mengalami masa-masa seperti yang saya tadi sampaikan. Bahkan sebagai hamba Tuhan, saya sendiri juga pernah merasakan masa-masa seperti itu. Saya sering sharingkan di atas mimbar ini. Nah, saudaraku, pertanyaannya pada waktu mana? Atau bila mana perasaan atau situasi itu muncul? Yang pertama, saudara-saudara, biasanya hal-hal ini muncul pada waktu kita merasa bahwa saya sendirian. Lonely, iya, atau kita merasa kesepian, atau kita merasa bahwa tidak ada seorang pun yang support saya. Ketika ada masa-masa yang sulit, ada keadaan-keadaan yang berat, bahkan ketika kita bergumul dengan iman kita merasa sendirian. Ya, dalam ilmu psikologi, saudara, keadaan kesendirian ini biasanya ditimbulkan akibat kita merasa seseorang yang kita cintai meninggalkan kita. Contohnya suami, atau istri, atau orang tua, atau anak. Ya. Ketika kita sangat menyayangi dia, ketika kita sangat respect dan butuh dia pergi dari hidup kita. Nah, kita akan merasa betapa sendirinya kita, saudaraku. Beda ya kalau misalnya kita konflik terus sama dia, misalnya suami istri ya, konflik gak ada habis-habisnya, ketika dia sakit mau meninggal malah kita bersyukur. Iya, puji Tuhan deh udah gak ada dia. Ya, itu beda, saudara. Tapi kalau dia adalah orang yang begitu berarti, seseorang yang begitu penting dalam hidup kita, ya, yang kalau gak ada dia saya ngerasakan sesuatu yang hampa. Lalu kemudian dia pergi dari hidup kita, saudara, maka perasaan kesendirian itu, saudara, itu akan melingkupi kita, saudaraku. Iya. Ini perasaan yang tidak bisa digantikan oleh hadirnya orang lain. Ketika Anda kehilangan suami misalnya, ada anak sih, tetapi itu tidak bisa menggantikan posisi suami yang sedang meninggalkan kita itu. Nah, bisa dibayangkan kalau orang-orang seperti itu, saudara, diambil dari kehidupan kita. Maka kita akan merasa sendirian, kita merasa sepi, bahkan tak tergantikan oleh siapapun. Nah, itulah yang dihadapi para murid, saudara. Saudara kebayang, iya, kalau Anda memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan dan ketika Anda merasa bahwa Tuhan jauh dari hidup Anda akan merasakan seperti perasaan para murid ini, saudara. Nah, para murid merasa bahwa Yesus sebentar lagi akan meninggalkan mereka. Maka sontak saja mereka merasa sedih, mereka merasa putus asa, gelisah, takut, campur aduk begitu rupa, saudara. Itulah sebabnya kemudian Tuhan memberitahu mereka di pasal yang tadi kita baca, saudara-saudara, tentang apa yang disampaikan oleh Yesus bahwa aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim dan piatu. Makanya kemudian di pasal itu, saudaraku, dan dilanjutkan pasal berikutnya, Yesus memberitahu bahwa aku akan mengutus Roh Kudus untuk apa? Menyertaimu selama-lamanya. Itu artinya aku tidak meninggalkan engkau sampai kapanpun. Yesus perlu menyampaikan ini karena perasaan kegelisahan para murid ini, saudara, begitu luar biasa. Mereka begitu takut, mereka merasa tidak berdaya tanpa Yesus. Jadi saudara-saudara, firman Tuhan yang tadi kita baca itu isinya sebenarnya untuk meneguhkan mereka bahwa mereka tidak sendirian. Engkau tidak sendirian. Saudara, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kadangkala kita memang merasa ada di masa-masa Tuhan pergi meninggalkan hidup kita. Saudaraku, indikasi Tuhan Yesus ini menjadi peneguhan buat kita sekalian bahwa memang kadangkala kita merasa bahwa kita sendirian. Kadangkala kita merasa bahwa Tuhan begitu jauh. Ketika kita ada dalam situasi yang kritis, kenapa Dia tidak hadir? Kenapa Dia tidak peduli? Tapi saudara, tahukah Anda bahwa rencana Allah seringkali berlawanan dengan pikiran kita? Apa yang kita pikir semuanya finish, semuanya selesai, justru Allah baru memulainya dalam kehidupan kita.
Apa yang Anda pikir hancur, apa yang Anda pikir rusak semua, justru Allah sedang mau mengerjakan sesuatu dalam kehidupan kita. Makanya Allah sengaja membiarkan rusak semuanya, Allah sengaja membiarkan hancur semuanya, supaya Ia memperbaiki dengan caranya. Nah, saudaraku, memang tidak mudah untuk ada dalam titik di mana kita membiarkan Tuhan merestorasi hidup kita. Tidak semua orang siap. Kita memang rindu mukjizat, kita rindu lawatan Tuhan. Tetapi ketika Tuhan mau menyatakan proses restorasi dalam hidup kita, pemulihan dalam hidup kita, kita seringkali nggak mau. Kita seringkali menolak caranya Tuhan. Tetapi hari ini kita dapat peneguhan bahwa sesungguhnya Tuhan sama sekali tidak meninggalkan engkau. Dia dekat dengan engkau. Bahkan seperti lagu pujian tadi, Dia sejauh doa. Bapa, kiranya firman-Mu boleh tinggal tetap di dalam hati dan pikiran kami, serta menolong kami untuk hidup bijaksana dalam menjalani hari-hari kami. Sepanjang hari ini kami akan memulai segala sesuatu. Pimpinlah kami Tuhan, agar perkataan-perkataan yang akan keluar dari mulut kami adalah perkataan-perkataan bijaksana. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau memberkati hidup kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Dia mengerti bahasa tiap tetes air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia.